Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab atau pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surat Al-Qasas, yaitu pada halaman 387 ayat 14 sampai 21 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 16, qala rabbi, ini lam ketemu ra, ini boleh idgham, qala rabbi. Demikian juga faghfirli, boleh idgham, faghfirli. Demikian juga faghfara lahu, boleh idgham, faghfallah. Demikian juga ha ketemu ha, ini boleh idgham, innahu huwa menjadi innah huwa. Dan pada ayat 17 sama ya, qar rabbi, ini juga idgham, dan ini terulang pada ayat terakhir juga tadi. Kemudian pada ayat 19 yabtusha, ini ta-nya boleh di dhammah menjadi yabtusha, dan terjemahnya tidak berubah. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Boleh kita pilih mana yang mudah bagi kita untuk membacanya. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Qasas ayat 14, ini masih kisah Nabi Musa. Walamma, dan tatkala balagha, Nabi Musa mencapai asyuddah, usia paling puncaknya, wastawa, dan beliau sudah sempurna, atainahu, kami pun
memberikan kepada Nabi Musa hukman, hukum, maksudnya kenabian, wa ilma dan ilmu, maksudnya ilmu agama. Wa kadzalika, dan seperti itulah najzi, kami membalas al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kapan beliau menjadi nabi? Ketika balagha asyuddah, sudah mencapai usia puncak. Usia puncak itu berapa? Para ulama tafsir mengatakan 40 tahun. Dan tafsir ini kita temukan dalilnya pada surat yang lain, pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah katakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika manusia sudah mencapai usia puncak, mencapai usia 40 tahun. Nah, maka ini menafsirkan kata-kata balagha asyuddahu pada surat Al-Qasas ini. Jadi ringkasnya, ketika sudah usia beliau 40 tahun, maka beliau pun atainahu hukma, diangkat sebagai nabi. Maka para ulama mengatakan nabi-nabi itu diangkat oleh Allah jadi nabi pada usia 40 tahun. Ya, ada yang sebelum 40 tahun sudah jadi nabi seperti Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu diangkat ke langit usianya 33 katanya, Pak. Nah, berarti belum 40 tahun beliau. Tapi sudah jadi nabi, sudah mengatakan inni Abdullah ataniyal kitab ketika masih bayi. Berarti masih bayi sudah apa? Menjadi nabi berdasarkan ucapannya tersebut. Nah, usia 40 itu disebut sebagai usia yang istawa, sudah sempurna. Maka orang-orang mengatakan bahwasanya pemikiran seseorang kalau sudah usia 40 tahun itu sudah mulai matang. Berbeda dengan usia-usia sebelumnya, usia muda, usia junun, masih usia gila. Sehingga kadang-kadang berpikir sesuatu yang gila, yang belum matang, melakukan sesuatu gerusa-gerusu. Nah, kalau sudah usia 40 tahun, ini semestinya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian Allah katakan wa kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami balas kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak hanya kepada Nabi Musa, kepada siapapun yang berbuat baik Allah akan kasih seperti yang dikasih kepada Nabi Musa, kasih ilmu. Maka yang dikasih ilmu agama ini kita harus menyadari bahwa berarti kita harus menjadi orang-orang yang muhsin. Karena Allah kasih kita ilmu agama itu tanda berarti kita memiliki bagian dari muhsinin ini. Maka mari kita sadari bahwa kita yang punya ilmu agama ini, yang mau mempelajari ilmu agama ini, berarti kita ada bagian termasuk dari muhsinin. Perbaikilah kondisi kita supaya betul-betul termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jangan berkata bohong, berkata kotor dan sebagainya, karena ini bukan tandanya orang-orang yang muhsinin. Kemudian ayat 15 Allah katakan wa dakhala, dan beliau Nabi Musa masuk al-Madinah, ke kota itu yaitu kota Mesir. Ala hini, pada waktu ghaflatin, kelalaian, min ahliha, dari penduduk kota. Fawajada, lalu beliau mendapati fiha, pada kota itu, rajulaini, dua orang laki-laki, yaqtatilani, yang saling membunuh atau bertengkar. Hada, satu orang ini, min syi'atihi, dari kelompoknya Nabi Musa, yaitu dari Bani Israel. Wahada, dan satu orang ini, yaitu yang musuhnya, min aduwih, dari musuhnya Nabi Musa, yaitu dari kalangan Qibti, orang-orangnya Fir'aun. Fastaghathahu, maka minta tolong kepada Nabi Musa, alladzi min syi'atihi, orang yang dari kelompoknya Nabi Musa, berarti Bani Israel. Alalladzi, terhadap orang yang min aduwi, dari musuhnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Qibti. Fawakazahu, maka menjotos si Qibti tadi Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Faqada alaih, maka Nabi Musa pun menyelesaikan urusannya, maksudnya mati. Jadi dijotos langsung mati. Kemudian Nabi Musa menyesal, maka beliau mengatakan, qala, Nabi Musa mengatakan, hadza, ini, saya membunuh ini, min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan. Innahu, sesungguhnya setan itu, aduwun, adalah musuh, mudillun, yang menyesatkan, mubinun, yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengisahkan tentang Nabi Musa yang membantu salah satu Bani Israel yang sedang bertengkar dengan salah satu orang Qibti.
Urusannya apa tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang jelas ini satunya kelompoknya Nabi Musa, satunya kelompoknya Fir'aun bertengkar. Kemudian kelompoknya Nabi Musa, Bani Israel, minta tolong kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini disebutkan langsung fawakazahu Musa, Nabi Musa menjotosnya. Kata-kata fa ini artinya untuk menunjukkan urutan tanpa jeda. Maka zahirnya ayat menunjukkan bahwa langsung dijotos oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mungkin disinilah letak kesalahan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada dua orang bertengkar, mestinya diketahui dulu siapa yang salah, siapa yang benar. Memang ini Bani Israel, ini Kipti, tapi apakah selalu Bani Israel itu benar, selalu Kipti itu yang salah? Kan belum tentu kan. Nah, maka ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam langsung menjotos si Kipti dan langsung mati, maka Nabi Musa menyesal. Beliau mengatakan hadza min amali syaitan, ini perbuatan setan seperti ini. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan setan. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah." Perlahan-lahan itu adalah dari Allah. Wal ajalah, adapun tergesa-gesa, minasyaiton, itu dari setan. Nah, zahirnya ayat menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tergesa-gesa karena ayatnya mengatakan fawakazahu, ya, lalu langsung dijotos oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan langsung mati. Tapi kemudian Nabi Musa merasa menyesal. Beliau mengatakan ini perbuatan yang saya lakukan ini perbuatan setan. Makanya para ulama mayoritas mengatakan bahwasanya para nabi itu tidak maksum dari perbuatan dosa, Pak. Maksumnya dari dosa besar. Nabi berzina nggak mungkin, Nabi mencuri nggak mungkin, Nabi dusta nggak mungkin. Tapi kalau tergesa-gesa bisa. Tergesa-gesa apa? Bisa. Wallahu a'lam bissawab. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud hini ghaflah, Nabi Musa masuk kota pada saat penduduknya lengah atau lalai. Ini maksudnya adalah pada saat hari raya mereka. Mereka sedang lengah, sedang lalai karena hari raya itu hari bermain-main, bersenang-senang. Nah, mereka sedang bersenang-senang sehingga mereka lalai dari kondisi kota mereka. Saat itulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam masuk kepada kota tersebut. Nah, ternyata ada dua orang yang bertengkar. Satunya kelompok Nabi Musa, satunya kelompoknya Fir'aun. Nabi Musa orang yang baik, maka fastaghatsah, dimintai tolong oleh Bani Israel tadi. Ini tanda orang baik seperti ini, Pak. Tanda orang baik adalah diharapkan kebaikan dari dirinya. Maka Bani Israel ini mengetahui Nabi Musa orang baik sehingga dia minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia yakin minta tolong akan dikasih pertolongan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini tanda orang baik, dimintai tolong seperti ini. Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man yurja khairuhu. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Sehingga orang-orang minta tolong kepadanya. Ini kenapa minta tolong kepada orang itu? Karena diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarrah, dan dirasa aman dari keburukannya. Karena itu sebisa mungkin kita menjadi orang yang baik. Bagaimana itu? Diharapkan kebaikannya dan orang aman dari keburukan kita. Jangan sebaliknya, wa syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian, man la yurja khairuh, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, wa la yu'manu syarrah, dan tidak dirasa aman dari keburukannya. Orang sama kita selalu waspada, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, itu berarti apa? Berarti tidak dirasa aman dari keburukan kita, sehingga orang-orang selalu curiga sama kita, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kita termasuk orang yang syarr, orang yang buruk, karena orang tidak merasa aman dari keburukan yang kita lakukan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini disebutkan fawakazahu Musa, Nabi Musa menjotosnya.
Kenapa saya artikan jotos? Dalam bahasa Arab, memukul itu bermacam-macam, Pak. Kalau tangannya dibuka seperti ini, ditempelkan ke pipi, ini namanya bukan wakaza, tetapi latoma. Tapi kalau tangannya dikumpulkan begini, nah, menjadi bogeman begini, kemudian dijotoskan, dipukulkan, itu namanya wakaza. Nah, maka wakaza ini menurut saya terjemah yang cocok untuk bahasa kita adalah menjotos, karena jotos itu seperti ini. Jadi telapak tangannya dikepalkan, itu namanya wakaza. Bahasa Arab memang bahasa yang kaya, sehingga setiap pukulan karena berbeda-beda bentuknya itu ada namanya sendiri-sendiri. Ya, seperti di Indonesia pun juga dibedakan ya. Kalau ini menjotos, kalau ini menampar, ya, seperti itu dalam bahasa Arab juga dibedakan. Faedah berikutnya, dalam ayat ini disebutkan faqadha alaih, Nabi Musa menyelesaikan urusannya orang yang dibunuh tadi, artinya langsung mati. Ini menunjukkan kekuatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan ayat ini mengingatkan kita kepada kisah yang lain di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam sangat kuat sekali. Darbatan bil hajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Nabi Musa pada suatu hari mandi, kemudian bajunya dicantolkan pada satu batu. Ternyata batu itu menggelinding membawa baju Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fa akhadha Musa asah, maka Nabi Musa ambil tongkatnya lalu mengejar batu tadi, dan beliau mengatakan, "Thawbi hajar," bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Sehingga beliau melewati orang-orang Bani Israel yang mereka mencela Nabi Musa, katanya Nabi Musa kondor. Ternyata mereka melihat beliau telanjang dalam keadaan sangat sempurna, tidak ada penyakit sama sekali. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam wa tafiqa bil hajar darban bi'asa, beliau pukul, beliau pentung batu tadi dengan tongkatnya. Fa wallahi inna bil hajari lanadaban min athari darbih, demi Allah pada batu ada bekas pukulan Nabi Musa alaihissalatu wassalam sampai 3 atau 4 atau 5. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Pak. Ini menunjukkan kuatnya Nabi Musa. Bisakah panjenengan mentung dengan tongkat pada batu, batunya sampai keruak? Bisa enggak? Nabi Musa ini, Pak, mentung dengan tongkatnya, batunya sampai ada bekasnya, sampai ada keruaknya itu, 3 atau 4 kali. Nah, ini kekuatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena itu Nabi Musa ini seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang di atas rata-rata. Ini tentang kekuatan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tidak hanya pada ayat ini, juga disebutkan pada ayat yang lain ketika Nabi Musa membantu 2 perempuan yang sedang mencari air minum untuk ternaknya, mencari air untuk ternaknya. Faedah berikutnya, dalam ayat ini Nabi Musa mengatakan qala hadza min amali syaitan. Setelah beliau berbuat salah, yaitu tergesa-gesa, beliau menyadari kesalahannya, mengatakan ini perbuatan setan ini. Maka orang yang berbuat salah itu dituntut satu saja sebenarnya, nyesel sehingga tidak melakukan lagi. Orang berbuat salah kalau tidak nyesel, Pak, pasti berulang-ulang, nggak bakal berhenti sampai mati, pasti. Ini tolong diingat-ingat, untuk saya pribadi terutama dan untuk semuanya. Orang berbuat salah kalau tidak nyesel nggak akan berhenti sampai mati, pasti diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Maka orang yang berbuat salah, keharusan bagi dirinya cuma satu sebenarnya, nyesallah, perbuatanmu itu salah. Kalau sudah nyesel, insya Allah tidak akan mengulang lagi. Tapi kalau nggak menyesal, maka silahkan dilihat nanti, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi, nggak akan berhenti sampai mati, nggak akan. Karena tidak ada penyesalan, dan penyesalan itu adalah tobat yang menyebabkan orang berhenti dari perbuatan salahnya. Ayat 16 Allah mengatakan, qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Rabbku, inni sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku sudah mendolimi diriku sendiri, faghfirli, maka ampunilah saya. Faghfara lahu, maka Allah pun mengampuni untuk Nabi Musa.
Innahu sesungguhnya dia Nabi Musa, innahu sesungguhnya dia Allah, huwal ghafur, dialah maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jadi setelah Nabi Musa merasa salah, maka dia mengakui, inni zalamtu nafsi, saya mendolimi diriku sendiri. Doa seperti ini disebut doa i'tiraf, doa pengakuan. Dan saya sudah sering mengulang-ulang, doa pengakuan berbuat dosa, ini adalah doanya para nabi-nabi. Nabi Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ini pengakuan. Nabi Musa mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi, ini pengakuan. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini pengakuan. Nabi Muhammad SAW mengajari kepada Abu Bakar As-Siddiq doa pengakuan, dibaca sebelum akhir salam dari salat. Ini zalamtu nafsi zulman katsiran atau zulman kabira, ya. Nah, maka doa pengakuan ini adalah doanya para nabi-nabi. Saya tampilkan di sini doa pengakuan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, ucapkanlah sebelum engkau itu salam, ucapkanlah di dalam salat, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya sudah mendolimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampuni saya dengan ampunan dari hadapan-Mu dan rahmati saya, sesungguhnya Engkau itu maha pengampun, maha penyayang. Hadis muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la ya'jab, sesungguhnya Allah itu sangat senang, minal abdi, kepada hamba, idza qala, jika dia mengucapkan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Maka Allah menjawab, abdi arafa, hamba saya ini tahu, annalahu rabban yaghfir wa yu'aqib, bahwa dia punya pemelihara yang bisa mengampuni dan bisa menghukum. Nah, maka doa pengakuan ini termasuk doa yang sangat-sangat utama, sehingga perlu kita untuk membacanya setiap hari. La ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allah menjawab, ini hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni. Nah, maka maksudnya apa? Saya ampuni dia. Dan ketika Nabi Musa mengatakan saya mendolimi diriku sendiri, ampunilah saya, maka langsung diampuni oleh Allah. Faghfaralah. Dari mana taunya langsung diampuni? Dari huruf fa ini. Fa ini kan dalam bahasa Arab menunjukkan tartib urutan biduni tarakhi, tanpa ada jeda. Jadi langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu maha pengampun. Begitu orang merasa salah, menyesal, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang nyesal itu ada keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau kita sudah berbuat dosa, maka hendaklah kita minta ampun kepada Allah. Faghfirli, lakukan sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jangan ditunda, saya besok saja minta ampunnya. Enggak, sekarang langsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, hendaklah kita melakukan salat 2 rakaat, lalu istighfar kepada Allah. Ma min abdin yudhnibu dhanban, kalau ada hamba berbuat dosa, lalu berwudu dengan baik, lalu berdiri salat 2 rakaat, lalu istighfar kepada Allah dengan sebab dosa tadi, pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam 4. 17. Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, bima an'amta, dengan sebab engkau sudah memberikan nikmat alayya kepada saya, falan akuna, maka saya tidak akan menjadi zahiran, penolong, lil mujrimin, bagi pelaku-pelaku dosa, yaitu maksudnya orang-orang kafir. Yang dimaksud an'amta, engkau sudah kasih nikmat, yaitu nikmat diampuni oleh Allah. Jadi ampunan Allah termasuk nikmat, Pak. Kok bisa ampunan itu nikmat? Karena dengan sebab ampunan Allah kita selamat dari neraka, berarti nikmat itu. Makanya nikmat itu sempurnanya adalah
kalau kita masuk surga dan selamat dari neraka. Itu baru sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut oleh para ulama dengan istilah tamamun nikmah, sempurnanya nikmat. Nah, silahkan dicek pada Sunan Tirmidzi. Kemudian yang dimaksud di sini, saya tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat dosa atau orang yang kafir. Ini diambil pelajaran oleh Imam Baghawi, berarti Bani Israel yang ditolong oleh Nabi Musa kemarin itu yang bertengkar itu adalah orang kafir. Jadi tidak semua Bani Israel ikut agama Nabi Musa, Pak. Ada Bani Israel tapi agamanya tidak ikut Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satunya. Orang yang suka bertengkar ini ternyata dia kafir karena disebut mujrim oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mujrim di sini maksudnya kafir. Nama lain dari kafir adalah apa? Mujrim, suka berbuat dosa. Seperti Qarun itu kan kaumnya Nabi Musa, tapi akhirnya kan kafir murtad. Nah, itu contoh Bani Israel tapi yang tidak iman sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. 18. Fa'asbaha, maka Nabi Musa masuk waktu pagi fil madinati, di kota tadi, khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqabu, menunggu-nunggu, yaitu menunggu-nunggu keburukan apa yang akan saya alami hari ini. Fa'idha, ternyata alladhi, orang yang istangsarahu bil amsi, minta tolong kepada Nabi Musa kemarin itu, yastasrikhu, meneriaki Nabi Musa lagi. Maksudnya meneriaki, minta tolong lagi dengan suara yang keras. Kenapa dengan suara yang keras? Karena dari kejauhan. Jadi ternyata dia bertengkar lagi, Pak. Ini menunjukkan ahli tengkar ini Bani Israel ini. Kemarin sudah bertengkar, besoknya bertengkar lagi. 2 kali berturut-turut. Bil amsi, kemarin, kemudian sekarang bertengkar lagi. Nah, ini orang berarti jelek orangnya. 1, dia sudah kafir. 2, dia ahli bertengkar. Nah, ini cerita jangan untuk ditiru. Jangan menjadi ahli bertengkar. Qala lahu Musa, berkata kepada dia Nabi Musa, innaka, sesungguhnya kamu wahai Bani Israel, laghawiyyun, sungguh kamu itu sesat, mubinun, nyata sesatmu itu. Kenapa dikatakan sesat nyata? Karena bertengkar terus. Ghawiyyun itu kebalikan dari rasyidun. Rasyidun itu orang yang berakal, yang mendapatkan petunjuk. Ghawiyyun itu yang kebalikannya. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, orang kalau selalu bertengkar, gampang bertengkar, itu berarti tidak rasyid, nggak pakai akal, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai akalnya, dia akan mikir-mikir. Bertengkar sok-sok kadang-kadang ya oke lah, namanya manusia, kadang-kadang gesekan. Tapi kalau bertengkar terus, nah itu berarti ghawiyyun. Selalu bertengkar itu berarti apa? Ghawiyyun. Dikit-dikit bertengkar itu berarti ghawiyyun. 19. Falamma, maka tatkala an arada, Nabi Musa ingin, Nabi Musa hendak, ayyabtisha, untuk memukul dengan keras, billadzi huwa aduwwul lahuma, kepada orang yang dia itu menjadi musuh bagi keduanya, yaitu kepada orang Kipti tadi. Qala, maka si Israili tadi mengatakan, ya Musa, wahai Musa, aturidu, apakah engkau ingin antaktulani, untuk membunuh saya, kama qatalta, sebagaimana engkau membunuh nafsan, jiwa, bil amsi, kemarin. Jadi maksudnya gini, ketika Nabi Musa ingin memukul orang yang Kipti, orang yang kelompoknya Fir'aun, maka orang Bani Israel yang minta tolong tadi malah mengira Nabi Musa ingin memukul dia. Padahal Nabi Musa sebenarnya ingin memukul orang yang Kipti tadi. Maksudnya untuk melerai, ya, nggak usah bertengkar. Nah, ternyata si Bani Israel malah merasa bahwa Nabi Musa akan memukul saya ini. Padahal sebenarnya tidak. Nabi Musa ingin memukul orang Fir'aun, yang kelompoknya Fir'aun itu, supaya tidak terjadi pertengkaran. Maka si Kipti ini, si Bani Israel ini kemudian mengatakan, wahai Musa, apakah kamu ingin membunuh saya seperti kemarin kamu membunuh seseorang? Nah, dari ucapan ini jadi diketahuilah siapa yang membunuh orang yang kemarin itu. Karena kejadian kemarin itu setelah orang Kiptinya mati, maka tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi berita viral pada negaranya, di negeri Mesir. Ini ada kematian orang Kipti yang mati, tapi pembunuhnya siapa tidak jelas. Nah, gara-gara ucapan ini malah jadi diketahui, oh ternyata yang membunuh kemarin adalah Musa. Kemudian
Si Israili mengatakan, in turidu, tidaklah kamu ingin wahai Musa, illa an takuna jabbaron, kecuali untuk menjadi diktator fil ardi, di muka bumi. Wa ma turidu, dan kamu tidak ingin an takuna, untuk menjadi minal muslihin, termasuk orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini. Nah, ucapan inilah menggegerkan negeri Mesir, menyebabkan orang-orang tahu bahwa ternyata pembunuhnya kemarin yang misterius itu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa semakin ketakutan, Pak. Kemarin dia ketakutan karena kalau ketahuan bahwa dia yang membunuh, pasti dia akan dibunuh juga oleh Fir'aun. Tapi dia belum diketahui waktu itu. Dan waktu itu belum ada CCTV, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya Nabi Musa harus diketahui, supaya Nabi Musa lari dari tempat tersebut dan bertemu dengan mertuanya di negara yang lain. Ini sudah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kejadian tersebut, dan betapa banyak di balik ujian itu ada nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata batosha yabtusu itu dari sisi bahasa itu maksudnya adalah dorbun syadid, pukulan yang dahsyat. Saya tampilkan misalnya ini dari kitab Mu'jam Wasit. Pada huruf ba, batosha itu adalah akhadahu bil unfi, menangkapnya dengan kasar. Atau amsakahu biquwatin, memegangnya dengan kekuatan. Nah, ini dalam kitab yang lain berarti yang saya temukan batosha itu adalah apa? Pukulan yang dahsyat. Ini berarti terjemah yang kedua, ya. Batosha ya, bisa juga diartikan akhadahu bil unfi, memegangnya, menangkapnya dengan kasar. Atau amsakahu biquwah, memegangnya dengan kekuatan. Dan tampaknya terjemah ini lebih cocok untuk kalimat ini. Falamma an arada ayyabtusha. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin untuk menangkap orang yang menjadi musuh keduanya, yaitu menangkap orang Kipti itu. Faedah kedua, dalam ayat ini disebutkan in turidu illa an takuna jabbaron. Jabbar itu adalah terjemahnya yang biasa, itu adalah diktator. Apa maksudnya diktator itu? Diktator itu pemaksa, qahar, orang yang selalu memaksa kepada orang lain. Ciri-ciri jabbar menurut para ulama adalah man qatala bil ghadab, orang yang membunuh kalau marah, itu berarti jabbar. Maka Bani Israel ini mengatakan in turidu illa an takuna jabbaron, karena kemarin Nabi Musa sudah menjotos orang kemudian mati. Dan hari ini dia khawatir Nabi Musa akan menjotos dia dan akhirnya dia mati. Nah, maka disebutkan dengan kata-kata jabbar. Nah, maka istilah jabbar ini ya, tanda-tandanya menurut para ulama adalah man qatala bil ghadab, orang yang membunuh kalau dia marah. Kalau marah tidak sampai membunuh, maka berarti belum disebut sebagai jabbar. Ayat 20. Wajah dan datang rajulun, seorang laki-laki, min aqsal Madinah, dari paling jauhnya kota tersebut, maksudnya dari ujungnya, dari pinggirannya. Yas'a, dia berjalan cepat. Qala, dia mengatakan, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya pembesar-pembesar Mesir, ya'tamiruna bika, mereka bermusyawarah terhadap engkau, liyaqtuluka, untuk membunuh engkau. Fakhruj, maka keluarlah, inni laka, sesungguhnya aku ini kepada engkau, minan nasihin, termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi ternyata betul setelah berita viral bahwasanya Nabi Musa lah yang membunuh orang Kipti kemarin, maka akhirnya pembesar-pembesar Mesir pada rapat. Ini Musa harus dienyahkan ini, ya. Ternyata dia yang membunuh Kipti kemarin. Ini kalau dibiarkan nanti dia akan bunuh orang-orang yang lain. Dan mereka ketakutan terhadap kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Hanya dengan kepalan tangan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana kalau tiba-tiba dia berada di depan Fir'aun, jotos Fir'aun, langsung mati nanti. Bahaya ini.
Akhirnya mereka memutuskan ini harus dibunuh, ini liyaqtulu, harus dibunuh ini, nggak bisa dimaafkan lagi, udah ditangkap nggak bisa, karena kalau ditangkap saja, maksudnya dibuih saja, nanti mungkin bisa keluar, masih bisa membunuh, harus dibunuh Musa ini. Nah, siapa orang laki-laki ini? Rajulun, seorang laki-laki ini. Ini tidak disebutkan oleh Allah siapa dia, tetapi zahirnya dari cerita tampaknya dia termasuk orang dekatnya Fir'aun. Kenapa? Karena dia mengetahui innal mala, sesungguhnya pembesar-pembesarnya Fir'aun. Pembesar-pembesar berarti orang-orang khusus, orang-orang istana. Nah, kok dia tahu bahwasanya orang-orang istana seperti itu? Padahal ini pasti rahasia, namanya musyawarah istana, tidak dibuka untuk umum. Nah, berarti rajulun ini bisa jadi termasuk dari keluarga Fir'aun, tapi dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita temukan pada ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan adanya seorang laki-laki yang muslim dari kalangan keluarga Fir'aun. Surat Ghafir ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali Fir'aun. Berkata seorang laki-laki yang sudah beriman dari kalangan keluarga Fir'aun. Nah, bisa jadi rajulun di sini adalah rajulun yang dimaksudkan pada ayat tersebut. Bisa jadi, wallahu a'lam. Saya tidak memastikan bahwasanya rajulun di sini adalah orang tersebut, tetapi la'allahu huwa, barangkali dia adalah yang disebutkan pada surat Ghafir ayat 28. Tapi tidak penting bagi kita untuk mengetahui apakah ini orang tersebut ataukah tidak. Kok agak pusing saya? Istirahat dulu. Bismillah. Rak mboten gempa ta, Pak? Ini berarti yang gempa kepala saya ini, rame, goyang-goyang ini. Karena agak apa namanya? Darah rendah saya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Tayyib, yang dimaksud di sini nasihin, dia berbuat, saya termasuk orang-orang yang berbuat nasihat. Nasihat itu maksudnya adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Jadi istilah nasihah di dalam bahasa Arab berbeda dengan nasihah di dalam bahasa Indonesia. Nasihat bahasa Indonesia itu kata-kata, saya menasihati engkau. Nasihat bahasa Arab itu adalah iradatu khairin li ghairin, menghendaki kebaikan kepada orang lain, itu nasihat. Tidak harus dengan kata-kata. Ada orang ingin dibunuh, maka kita selamatkan, itu berarti nasihat, meskipun tanpa kata-kata. Ayat 21, fa kharaja, maka Nabi Musa keluar minha, dari kota Mesir, khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqabu, dia menunggu-nunggu, yaitu menunggu-nunggu keburukan apa yang akan menimpa dia. Qala, Nabi Musa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, najjini, selamatkan aku, minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim, maksudnya kaum yang kafir. Itulah yang dimaksud zalim pada ayat ini. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ternyata Nabi Musa bisa takut, Pak. Khaifan, takut, sehingga ayat yang mengatakan la khaufun, tidak ada rasa takut, itu maksudnya adalah besok di akhirat. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun, masuklah surga, tidak ada takut bagi kalian dan tidak ada sedih bagi kalian. Adapun di dunia, maka khauf, rasa takut, itu masih saja bisa dialami oleh orang-orang baik. Bahkan Nabi saja merasa takut ini, Pak. Nabi Muhammad SAW pernah sedih. Istrinya Khadijah wafat, beliau sedih, nangis. Kemudian pamannya Hamzah wafat pada perang Badar, nangis. Perang Uhud ya, nangis. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa rasa takut yang dinafikan oleh Allah dari orang-orang beriman itu bukan di dunia, tapi besok di akhirat. Faedah berikutnya, Nabi Musa di sini berdoa, Rabbi, wahai Rabbku. Mungkin dari sebab ayat-ayat seperti inilah kemudian ada dua sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Abu Darda. Keduanya mengatakan, Ismullahil Akbar, nama Allah yang paling besar itu adalah Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Maka kalau kita kondisinya kondisi mepet, terdesak, berdoa kepada Allah, pakailah doa Rabbi.
Nabi Musa ini kepepet, ketakutan betul-betul. Doanya adalah Robbi, wahai Robku. Ini doa luar biasa ini Pak. Ismullahil Akbar, nama Allah yang terbesar. Dimana kalau kita berdoa dengan nama Allah terbesar itu lebih mustajab. Memang nama Allah yang terbesar ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan Allahumma, ada yang mengatakan Robbi, ada yang mengatakan yang lainnya lagi. Nah, kita kumpulkan nggak ada masalah. Allahumma Rabbi, Allahumma Rabbana, boleh ya? Atau Rabbi saja atau Rabbana saja. Nah, kemudian nanti dengan sebab doa ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam betul-betul diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kaum yang zalim. Tapi beliau harus berada di tempat yang lain, di negara yang lain. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang itu tidak langsung diberikan langsung gratis begitu saja. Kadang-kadang ada ujian-ujian besar dulu, baru setelah itu terakhir ditutup oleh Allah dengan kenikmatan yang besar. Nabi Musa alaihissalatu wassalam contohnya, karena itu kehidupan kita yang tidak selalu mulus, ini jangan kita putus asa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Bisa jadi Allah kasih kita ujian-ujian besar untuk mendapatkan kenikmatan yang besar nanti di akhirnya, kalau kita sabar dan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.